Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu laqikum thumma turawna 'alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Senantiasa kita menjadikan syukur kepadanya karena banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita tidak mampu menghitungnya. Terutama ini nikmat umur, nikmat kesehatan, sehingga kita sempat datang untuk mendirikan sholat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan ceramah agama. Jadi kalau kita berkumpul bermajelis seperti ini, itu pahalanya sangat tinggi, lebih tinggi daripada membaca Quran. Di sekitar kita ini kita tidak lihat banyak malaikat berkumpul. Ini namanya bermajelis untuk membahas ilmu. Kemudian salawat dan taslim kepada yang kita Rasulullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bulan Ramadan ini biasa disebut dengan bulan penuh rahmat. Banyak rahmat Allah. Maka oleh karena itu kita selalu dan harus untuk memanfaatkan sebaik-baiknya, mengoptimalkan ibadah. Karena banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan ini pula disebut dengan bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Maka oleh karena itu alangkah ruginya kita kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka oleh karena itu optimalkan ibadah. Kemudian orang yang hidup di bulan Ramadan ini Ramadan hanya sekali datang setahun, maka orang hidup sekarang ini belum tentu hidup Ramadan berikutnya. Dia tidak tahu. Karena kenapa? Pasti apakah bulan depan, apakah besok ada di antara manusia yang hidup di bumi ini ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita tidak tahu. Ada tiga hal yang kita tidak tahu. Yang pertama, kita kapan mati? Bisa besok, bisa pekan depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang kedua, kita tidak tahu di mana kita mati. Apakah di rumah, apakah di jalanan, apakah di rumah sakit, apakah di udara, pesawatnya meledak, apakah di laut, kapalnya tenggelam, tidak ditahu. Kita juga tidak ditahu dengan sebab apa kita mati. Apakah nasihat tiba-tiba serangan jantung, apakah sakit, atau karena kecelakaan, atau karena ditembak, ditombak, kita tidak tahu. Tapi tidak penting. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri, selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri. Mau tidak mau, rela tidak rela, ikhlas tidak ikhlas. Kalau sudah sampai ajal, maka malaikat akan datang menjemput. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu laqikum tsumma turawna 'alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Jumu'ah. Katakanlah bahwa kematian yang engkau lari daripadanya, maka kematian itu akan menemui kamu, supaya kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, agar engkau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah engkau perbuat, yang pernah engkau kerjakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan. Jadi judul ceramah sekaligus dialog kita, diskusi kita pada subuh hari ini, yaitu Ramadan adalah bulan penghasil manusia unggul. Jadi marilah kita jadikan Ramadan ini supaya kita menghasilkan manusia unggul. Diri kita, suami kita, istri kita, dan anak kita, semoga dia menjadi manusia unggul. Siapakah itu manusia unggul? Jadi kalau Amerika Serikat, manusia unggulnya itu disebut dengan Joe Biden. Ada 340 juta penduduk Amerika, dan itu yang terpilih Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Itulah unggul menurut mereka. Kemudian di Rusia, berapa ratus juta penduduknya, yang unggul adalah Vladimir Putin. Baru-baru lagi melakukan pemilihan, lebih 85% memilih Vladimir Putin. China, penduduknya 1,4 miliar, di mana yang terpilih di situ adalah Xi Jinping. Itu menurut unggul dia. Tapi menurut aturan bukan itu dimaksud. Tidak ada kalah Fir'aun sampai sekarang, kalah semua itu. Fir'aun begitu hebatnya, bala tentaranya, kekayaannya, kekuasaan, tidak ada mampu yang menandinginya, tidak ada mampu mengalahkannya. Karena tidak ada yang mampu mengalahkan, maka dia proklamirkan diri sebagai Tuhan. Apa dia bilang? Ana rabbuka, saya ini Tuhanmu yang maha agung. Maka diutuslah Musa untuk memperingatkan Fir'aun. Musa kalah terus sampai diburu di Laut Merah. Ternyata Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Sampai sekarang jasadnya kita bisa lihat di Museum Mesir. Itu jasadnya diperlihatkan terus neraka. Jadi kalau kejadiannya menurut ahli sejarah itu 3000 tahun sebelum Masehi. Sekarang 2000 tahun, 2024 Masehi. Berarti sudah 5000 tahun Fir'aun menderita. Diperlihatkan terus neraka. Bagaimana menderitanya? Berarti dia bukan manusia unggul. Korun, kekayaannya yang begitu hebat, karena banyaknya kekayaan, kunci gudangnya saja diangkut oleh berapa ratus ekor unta. Diminta zakatnya, apa dia bilang? Tidak mau. Ini harta saya, kan saya bukan dari Tuhan. Ini karena kehebatan saya, ilmu saya, sehingga bisa mendapatkan harta yang sebanyak ini. Tapi apa daya? Ternyata korun ditenggelamkan masuk ke dalam tanah bersama dengan harta kekayaan. Itu terjadi ekufaksi. Nah, kita baru-baru ini menyaksikan di media sosial. Ada itu di Sandi Padu, videonya satu kampung, satu desa tenggelam, orangnya, rumahnya, satu kampung. Itulah kejadian seperti itu. Di Makassar ini menurut ahli geologi bahwa potensi untuk terjadi ekufaksi tenggelam itu sebagian besar, kecuali Tanggalan Ria ini yang kuat, karena di bawah dasarnya ini batu. Sementara kecamatan-kecamatan lain bisa potensi untuk terjadi ekufaksi. Maka karena itu, kalau penduduknya ini berdosa, bisa saja terjadi hal seperti korun. Tapi alhamdulillah masih banyak di Makassar ini beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan itu yang dimaksud dengan manusia unggul. Jadi yang dimaksud dengan manusia unggul yaitu kalau kita kembali ke Quran di surah Al-Qasas ayat 77, wa baghi fi ma taqallahu daral akhirah wa la tansiba manisat dunya wa ahsin kama sanallahu ilaika wa la tufsid fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka carilah pahala negeri akhirat yang diperuntukkan oleh Tuhan untuk, dan jangan engkau melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu sesungguhnya, dan jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita mengikuti ayat ini yang dimaksud dengan manusia unggul. Yang pertama, dia mencari negeri akhirat, selamat di akhirat. Jadi beda dengan Fir'aun, jelas tidak selamat di akhirat. Beda dengan Korun, jelas tidak selamat di akhirat. Yang kedua, tidak melupakan dunia. Berarti di dunia dia sejahtera, tidak melarat, tidak menderita, tidak miskin dia.
tidak fakir. Itu menurut ayat ini. Itulah manusia angkuh. Kemudian ketiga, dia diperintahkan untuk selalu berbuat baik. Karena kenapa? Karena ada orang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, dia tidak berbuat baik, malah berbuat saling kepada orang lain. Kemudian ada orang juga yang selalu mencari harta di dunia ini, itu dengan cara melakukan kerusakan di muka bumi. Maka dilarang juga membuat kerusakan. Coba lihat itu perusahaan-perusahaan besar, mereka mencari harta tambang dan lain sebagainya, tapi merusak lingkungan. Banyak, ada illegal logging, ada illegal fishing di laut untuk menangkap ikan, mereka menggunakan bom. Di darat mereka merusak hutan. Itu karena kenapa? Mereka mencari harta. Maka Allah mengatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadilah dimaksud dengan manusia unggul. Jadi ada orang nanti di akhirat cuma ada dua, yaitu orang sengsara dan orang yang bahagia. Di dalam surah Hud ayat 105, faminhum syaqiyyu wa sa'id, famal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha khalidin. Jadi di antara mereka ada orang yang sengsara dan ada orang yang bahagia. Ada orang-orang yang sengsara, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka menarik nafas dengan tersengal. Mereka kekal dalamnya selama dalam bumi, kecuali Tuhan menghendaki yang lain. Adapun orang-orang yang bahagia akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama dalam bumi. Ini jadilah dimaksud dengan manusia unggul. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menjadi manusia unggul dan anak-anak kita didik supaya bisa menjadi manusia unggul? Tidak seperti Fir'aun, tidak seperti Qarun yang berhasil di dunia tapi sengsara di akhirat. Tidak seperti yang lain juga menderita di dunia walaupun di akhirat juga bahagia, tapi ada juga di dunia sengsara, nanti di akhirat juga sengsara. Jadi 4 kriteria manusia. Ada manusia sengsara dunia, nanti di akhirat juga sengsara juga, masuk neraka. Pertama. Yang kedua, ada orang sengsara di dunia, tapi di akhirat itu bahagia, masuk surga. Ada juga orang di dunia ini sukses, kaya raya, mungkin pejabat, tapi di akhirat sengsara. Itulah Fir'aun dan Qarun. Yang paling unggul menurut ayat tadi Al-Qasas, yaitu di dunia sukses, tidak melarat, tidak menderita, nanti di akhirat dia akan menjadi bahagia karena masuk dalam surga. Siapa itu? Oleh karena itu inilah bulan Ramadan, momen untuk kita menjadi manusia unggul. Diri kita, anak kita didik. Yang pertama, orang yang unggul yaitu orang yang bertakwa. Kenapa dia bertakwa? Jadi Allah menjanjikan keuntungan besar bagi orang yang bertakwa. 2 dimensi, keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Apa keuntungan di dunia? Yang pertama, semua sesuai dengan janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi kebutuhannya. Jadi karena itu, kalau betul-betul kita bertakwa, jadi bukan kita menentukan kita takut, tidak, Allah yang mengangkat kita. Insya Allah tidak ada kesulitan kita. Setiap ada masalah selalu ada yang keluar. Apakah masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah kehidupan sosial, begitu ada masalah selalu jalan keluar. Di mana jalan keluarnya? Allah menggerakkan hatinya orang lain untuk membantu kita. Allah menggerakkan hati kita untuk menempuh jalan ini sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Itu yang dia, tapi betul-betul bertakwa. Kemudian mengalami kesusahan ekonomi, tiba-tiba ada rezeki. Tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Ada. Siapa yang menggerakkan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah banyak contoh-contoh kasus terjadi di sekitar kita tidak tahu, tapi banyak. Kalau kita ini misalnya pekerja tetap, ASN, PNS, TNI Polri, karyawan, swasta, pedagang, tukang,
Itu kita sudah bisa tahu prediksi kita punya penghasilan setiap bulan sekian. Tapi kalau orang manusia bertakwa, di luar tidak sangka-sangka, di luar penghasilannya itu tiba-tiba ada sekian datang. Tapi kalau tidak bertakwa, bisa jadi uangnya puluhan juta, ratusan juta bisa disedot oleh penipu. Karena kenapa? Karena terlindung oleh Allah. Jadi dia mencoba ditipu oleh orang lain, orang yang menggunakan ilmu IT-nya. Dia dikirimi WA, dikirimi SMS bahwa ada hadiah, diminta nomor rekeningnya, ternyata justru isi rekening yang tersedot ke sana. Ini karena tidak bersandar kepada. Tapi bagi orang yang bertakwa akan ada petunjuk oleh Allah. Jangan ikuti itu. Nah, itulah orang bertakwa itu di dunia. Dan di akhirat dia pasti akan bahagia. Di firman Allah surah Ali Imran ayat 133. Wasa'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita semua mudah-mudahan orang bertakwa. Ini tamalan ria. Kalau kita memiliki sertifikat di tamalan ria ini, BTP seluruh, wah kita kaya raya. Tapi itu kecil. Mall Nipa, kemudian AS Building, kita miliki sertifikat itu, kita kaya raya di bumi. Tapi itu kecil. Ternyata orang bertakwa dijanjikan oleh Allah. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini kecil, ditambah lagi langit. Ini orang bertakwa. Maka inilah yang dimaksud dengan manusia itu. Tapi untuk kita diberi gelar oleh Allah manusia bertakwa, bukan kita menentukan. Kita harus melakukan dulu ibadah, meningkatkan kita punya iman dan takwa, supaya Allah akan mengangkat, mewisuda kita menjadi manusia bertakwa. Apa itu yang dimaksud dengan bertakwa? Muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah. Orang-orang yang bertakwa itu yang pertama dia beriman kepada yang gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa ada malaikat. Yakin dan percaya bahwa ada iblis, ada syaitan yang selalu membisik-bisikkan ke dalam dada kita untuk menyesatkan manusia. Apalagi waqimus shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Apalagi yang menginfakkan rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian beriman kepada hari akhirat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Itu dulu. Jadi kapan tidak mendirikan sholat, sudah pasti Allah tidak akan memberikan gelar sebagai takwa. Orang tidak mau berinfak bersedekah, jelas Allah tidak akan mengangkat dia menjadi manusia bertakwa. Yakin saja kalau kita malas untuk berinfak bersedekah dan tidak yakin bahwa rezeki itu dari Allah, maka susah lagi yang kau dalam menjadi manusia bertakwa. Tapi kalau betul-betul yakin dan saya yakinnya mengikuti ayat ini, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian selanjutnya berpuasa. Jadi sebagaimana yang dibacakan oleh para mubalik malam-malam sebelumnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia bertakwa. Jadi inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita lakukan dengan ikhlas dan karena Allah, maka insya Allah Allah akan mewisuda kita menjadi manusia bertakwa. Kalau sudah gelar itu manusia bertakwa, dan insya Allah hidup kita di dunia ini tidak akan sengsara, tidak akan melarang. Setiap ada kebutuhan dipenuhi, tapi bukan keinginan. Jadi lain keinginan, lain kebutuhan. Karena keinginan manusia itu banyak. Ada satu rumah, mau lagi dua rumah, mau lagi tiga rumah. Ada satu mobil, mau lagi dua mobil. Ada satu ruko, itu keinginan. Tapi kebutuhan apa yang kita butuhkan? Kita sakit, kita butuhkan untuk menjadi sembuh, insya Allah sembuh. Kita butuh, anak kita butuh pendidikan, butuh biaya, insya Allah terpenuhi. Siapa tersebut itu? Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak tahu sumbernya, yang penting kita tetap bekerja. Maka oleh karena itu, biasa itu orang para kiai, pimpinan pesantren, biasa jadi sangka-sangka, tiba-tiba ada rezekinya datang, dia bangun pondok pesantren, jadi tahu dari mana sumbernya. Itu mungkin juga kadang-kadang ada juga malaikat yang bawakan, kita tidak tahu. Ini banyak kejadian-kejadian yang aneh, gaib. Tiba-tiba ada orang, di banyak kejadian, tiba-tiba ada orang, ada tidak tahu misterius, ada yang WA dia, ada melepon dia. Kita ketemu di sini, misalnya di jembatan, dan dikasih amplop, isinya uang. Kita tidak tahu siapa itu orang, setelah itu kita tahu siapa itu. Nah, ini semua kejadian-kejadian ini sebagai contoh. Itu ada yang real dan ada yang baik, kita tidak tahu. Nah, itu langkah pertama orang yang unggul. Nah, karena itu di bulan Ramadan ini mendidik kita betul-betul berpuasa. Karena ada juga orang berpuasa hanya menahan lapar, menahan minum tidak minum, menahan tidak berhubungan suami istri selama siang. Tetapi kata Nabi, ada orang yang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus. Karena kenapa? Karena dia hanya menahan itu, tetapi perkataannya tidak tahan. Dia berkata dusta, sumpah palsu, menceritakan aib orang lain, walaupun itu aib itu benar, itu namanya ghibah. Bahkan menceritakan aib orang lain yang tidak benar, itu namanya fitnah. Bertengkar dan lain sebagainya. Itu semua tidak dapatkan pahala, hanya lapar dan haus. Maka karena itu betul-betul dijaga kita punya puasa ini, karena ujung-ujungnya nanti akan menjadi manusia bertakwa. Karena bilang, iya Ustaz, saya ini berpuasa mau mendapatkan surga. Ya tidak apa-apa, memang itu janji Allah dalam Quran. Saya mau berpuasa ini supaya saya menjadi bertakwa, supaya tidak susah hidupku. Tidak apa-apa, karena memang itu petunjuk Allah. Itu petunjuk Allah. Asal jangan karena manusia, karena orang lain kita berpuasa, karena manusia, karena atasan kita, sehingga kita mendirikan sholat tahajud. Itu pertama, orang yang unggul. Kemudian bagaimana selanjutnya? Jadi ada beberapa hal, terutama anak-anak kita yang kita didik, supaya dia menjadi manusia unggul. Manusia unggul, yaitu manusia sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka itu yang pertama, kita ajarkan ilmu kepada anak kita, supaya dia betul sukses. Kadang-kadang orang tua sibuk, tidak punya waktu. Tidak apa-apa, yang penting kita siapkan biayanya. Yang pertama dulu sejak kecil itu titip, itu ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang agama. Harus dia tahu itu, karena nanti kalau kita meninggal, siapa yang mendoakan kita? Maka anak kita yang mendoakan. Kalau tidak pernah mengaji, bagaimana caranya anak kita berdoa? Nah itu kalau dia mengaji diajarkan oleh ustaznya dan ustazahnya. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani aku waktu kecil. Maka oleh itu anak kita itu diajar sejak kecil, hafal itu, dan dibiasakan setiap sholat suruh baca itu. Setiap habis sholat 5 waktu dibiasakan. Kita mumpuni masih hidup, dan insya Allah inilah investasi yang besar. Nanti kalau bapak-bapak, nanti ibu-ibu sudah di alam kubur sana, dalam bahasa sana, selalu ada kiriman doa anak kita. Insya Allah kita terbebas dari siksa kubur. Jadi setiap mau disiksa ada doa anak kita, maka insya Allah terbebas lagi. Maka itu ilmu. Kemudian kedua, besar-besar itu anak kita perlu ada ilmu kompetensi. Kita dikuasai agamanya, paling tidak beberapa surah Al-Quran dihafal, pengetahuan agamanya dihafal. Kemudian setelah sekolah SD, SMP, SMA sampai tinggi dia memiliki kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di dunia. Nah, ini sekarang orang tua kebanyakan hanya memburu dunia saja, ilmu komputer, ilmu IT, ilmu kesehatan, dokter forensik, tanpa memberikan beban ilmu Al-Quran kepada anak. Jadi akhlak kurang. Jadi apa? Banyak orang sukses materi mendapatkan,
tapi dia lupakan ibunya dan bapaknya. Ibu dan bapaknya di hari tua dia sia-siakan. Karena kenapa? Karena memang kita ini salah didik. Kita tidak menghasilkan manusia unggul. Yang kita hasilkan anak kita adalah manusia yang sukses di dunia, seperti Firaun dan Qarun. Tetapi di akhirat tidak bahagia. Karena kenapa? Karena orang tuanya dia sia-siakan. Jadi oleh karena itu suatu ketika Nabi pada saat naik mimbar di tangga pertama mengatakan amin. Pernah lagi di tangga kedua mengucapkan amin. Nah lagi di tangga ketiga mengucapkan amin. Setelah itu setelah sholat apa semua, dia berbicara dengan para sahabat jemaah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi waktu di tangga pertama kenapa mengucapkan amin? Dia mengatakan, tadi datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, dilaknat orang-orang yang apabila di bulan Ramadan ini dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian yang kedua, saya lagi mengucapkan amin. Ketika itu malaikat Jibril mengucapkan, dilaknat orang-orang apabila disebutkan namamu ya Muhammad, dia tidak mengucapkan sholawat. Kemudian yang ketiga, mungkin saya mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, Jibril lagi mengatakan, dilaknat orang-orang apabila ada orang tuanya, ibunya dan bapaknya atau salah satunya di dalam pemeliharaannya dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya, maka saya mengucapkan amin. Jadi kalau ada orang tua kita, itu juga penyebab menjadikan kita masuk surga. Jadi kalau dia berdosa orang tuanya pasti masuk neraka. Maka oleh karena itu mari didik anak kita. Karena pada saat kita nanti di alam barzakh sana, salah satu amal yang terus mengalir itu anak soleh yang mendoakan. Anak soleh itu apakah anak kita, anak kandung kita, atau anak yang kita didik menjadi yang soleh, itu akan mendoakan kita. Oleh karena itu itulah ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayat surah Al-Mujadilah 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itu tanamkan ilmu kepada anak kita. Generasi kita. Kalau ilmunya kurang, bahkan lemah, pasti anak kita akan menjadi bulan-bulan. Nah, yang mengatakan kefakiran akan mendekati kekufuran. Jadi karena fakirnya, karena miskinnya, bisa-bisa menjadi kufur. Coba kita perhatikan, orang karena kemiskinannya menyebabkan dia malas sholat, malas puasa. Prinsipnya biar setengah mati puasa, setengah mati sholat, tetap miskin-miskin. Aja lupakan tadi karena kurang yakin. Coba kalau yakin menjadi manusia bertakwa, pasti tidak akan menderita, tidak akan melarang. Maka karena itu tanamkan ilmu kepada anak kita. Kemudian selanjutnya, yang paling penting juga ini adalah setelah mendapatkan ilmu kemudian mendapatkan kompetensi, memiliki hard skill, soft skill, yaitu keterampilan lunak dan keterampilan kasar. Jadi banyak orang tua tidak mau mengeluarkan biaya untuk pendidikan anak-anaknya. Padahal ini sangat penting. Ada juga orang tua dia hanya memburu pendidikan untuk mencari kompetensi. Padahal dia lupakan untuk yang paling penting negeri akhirat. Pada sebenarnya orang yang dulu itu adalah sukses dunia, sukses di akhirat. Itu pertama, ilmu. Kemudian selanjutnya, itu anak kita harus kuat fisik. Fisiknya mulai di dalam kandungan sampai lahir bayi sampai umur balik, itu tanggung jawab orang tua. Jadi tanggung jawab ayahnya mencari nafkah, ibunya mendidik. Kalau ibunya juga mencari nafkah, lebih bagus lagi, saling melengkapi. Tetapi ibu tidak wajib. Tetapi kalau dia mendapatkan penghasilan, itu mendapatkan pahala. Jadi ini, para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun. Bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyapian.
Seorang ayah diwajibkan untuk mencari nafkah, memberi makan, memberi pakaian kepada istrinya dan kepada anak. Maka apabila engkau ingin menusukkan anakmu kepada orang lain dengan memberikan pembayaran yang pantas, maka tidak dosa bagi. Jadi ibu-ibu ini sekarang tidak sedikit tidak mau menusukkan bayinya. Karena kenapa? Karena ingin menjaga penampilan. Menjaga penampilannya supaya tetap menjadi bugar. Padahal apa yang terjadi? Tidak sedikit ibu tidak menusukkan anaknya, itu air susu menumpuk di dalam buah dadanya. Akhirnya terjadi kanker payudara, tidak keluar. Nah, maka itu karena menyalahi sunnah. Padahal itu ibu-ibu diwajibkan menusukkan anaknya. Maka perlu gizi, makan gizi supaya ada penghasil air susu, supaya anak kita ini bisa disukai. Tapi memang ada orang yang tidak cukup ASI. Jadi sama dengan Siti Aminah, ibunda dari Nabi Muhammad, tidak cukup dia punya ASI. Maka Muhammad kecil ini dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan. Ini pertama, itu orang Yahudi unggul, itu Israel unggul karena itu perhatian gizi kepada anaknya, generasinya itu sangat diperhatikan, tidak sembarang. Makanya itu cerdas, isinya kuat, cerdas. Cuma sayang, dia itu sombong, dia selalu mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga disebutlah dia orang Yahudi itu adalah dianggap tidak selamat. Tapi dari si unggul, dia adalah bangsa unggul, tidak ada yang kalah dia. Karena itu tadi, jadi banyak orang mengikuti ayat ini tadi, ayat tentang menusukkan anak, walaupun dia tidak ikuti ayat beriman. Nah, kalau kita umat Islam, justru yang kita ikuti adalah perintah sholat, perintah puasa, tapi perintah hal seperti ini kita lupakan, yaitu membentuk anak kita ini supaya kuat fisik, kuat intelektual. Jadi bagaimana anak kita ini bisa cerdas, mendapatkan ilmu yang bagus, kalau memang kekurangan gizi. Jadi ibu-ibu mulai dalam kandungan anaknya itu perlu dengan gizi. Itulah kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepadanya. Maka karena itu harus kuat, namanya kuatul jasad, kuat fisik. Karena kalau tidak, maka generasi kita ini menjadi tidak sukses. Yang pertama ilmu, kemudian gizi. Kemudian selanjutnya apa lagi yang perlu kita persiapkan kepada anak kita? Yang lebih utama lagi tadi selain ilmunya, maka anak kita itu harus diajarkan supaya itu ajaran monoteisme. Apa itu monoteisme? Yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Ini yang kita tanamkan. Dan jangan sampai dalam perjalanannya anak kita itu menjadi murtad, anak kita itu menjadi musyrik, berarti dia tidak unggul lagi. Dia mungkin sukses, karena kadang-kadang ini ada golongan-golongan tertentu yang ingin mengeluarkan umat Islam dari agamanya dan menuju ke agama orang tersebut. Ada orang mau menikahi seorang muslimah, kemudian muslimah itu mau, tapi laki-lakinya dengan syarat dia harus tinggalkan agamanya, mengikuti agama laki-laki tersebut. Berarti dia murtad. Begitu pula ada perempuan yang dicintai, laki-laki muslim, kemudian laki-laki muslim menikahi wanita tersebut, tapi dengan syarat dia tinggalkan agamanya dan mengikuti agama perempuan tersebut. Ini memang adalah misionaris untuk itu. Itu namanya murtad. Jadi karena itu kalau dia murtad keluar Islam berarti sama dengan orang kafir. Dalam perjalanannya juga jangan sampai menjadi musyrik. Apa itu musyrik? Mereka mempertuhankan Allah, tapi juga mempertuhankan Tuhan lain. Jadi dia juga mendirikan sholat, berpuasa bulan Ramadan, tapi juga mempertuhankan Tuhan lain selain Allah. Itu namanya musyrik, memperserikatkan Allah. Jadi orang kafir, ahli kitab dan orang musyrik sama saja. Itu tidak unggul di akhirat. Mereka menjadi sengsara. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir
para ahli kitab dan orang-orang musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Itu. Dan mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak unggul. Di dunia itu mungkin sukses karena ada harta sehingga dia tinggal ke agamanya, tetapi di akhirat tidak unggul karena dia sengsara dimasukkan ke dalam neraka. Maka karena itu rambu-rambu ini kita jaga supaya anak kita itu betul ditanamkan, betul-betul komitmennya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Monoteisme, hanya Allah sebagai Tuhan, yang lain itu bukan Tuhan. Dan kita selalu tergantung kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya kalau ada waktu silahkan saya dikodek atau pura-pura batu kalau misalnya ada yang mau itu. Jadi saya siap saja. Atau mau diskusi juga tidak apa-apa. Ada diskusinya? Ada diskusi ya? Ada, oke ya. Sampai jam berapa kita ceramah baru diskusi? Terserah. Oh, Isra. Kalau diskusinya kapan? Atau sekarang mau diskusi? Atau saya lanjut saja dulu? Terserah. Jadi itu anak kita, jaga. Kemudian yang selanjutnya, ini kita harus ajarkan anak kita ini akhlak. Ini generasi umat Islam sekarang ini terjadi dekadensi moral, terjadi kemerosotan akhlak. Anak-anak remaja itu ada geng-geng motor, ada geng, ada apa namanya, begal dan lain sebagainya. Ini sebagian besar anak-anak umat Islam. Karena kenapa? Karena tidak unggul. Padahal Allah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran untuk menjaga akhlak, menjaga perbuatan baik kepada siapa saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Surah An-Nisa 36. Sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukan Dia dengan sesuatu. Maka berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada keluarga dekat, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada teman sejawat, kepada ibnu sabil, dan kepada hamba sahaya yang kami miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan insya Allah kalau kita amalkan ayat ini akhlak, kita berbuat baik kepada siapa saja orang-orang tadi itu, maka amanlah dunia ini. Tapi ini jarang kita mengikuti perintah Allah. Kita hanya selalu mengikuti perintah sholat, perintah puasa, banyak perintah Allah. Bahkan tidak sedikit orang tidak mau berbuat kepada ibu bapak, kepada keluarga dekatnya, saudaranya, sepupunya, pamannya, tantenya. Karena kenapa? Karena ini mungkin karena tidak tahu, atau juga karena memang dia selalu mau berbuat begitu. Jadi akhlak. Jadi kalau mau menjadi manusia unggul, maka itu akhlak. Itu di Amerika, walaupun negara itu sekuler, negara muslim, itu untuk menjadi seorang pemimpin, maka tidak boleh cacat akhlak. Itu terseleksi betul. Ada di Indonesia biar akhlak jelek, mempertimbangkan yang begini. Biar barangkali Indonesia ini biar penjudi, penyabung ayam, banyak uangnya, banyak orangnya, kalau dipilih pemilihan, banyak yang pilih, terpilih dia. Tapi di Amerika, negara ini tidak bisa dicalonkan oleh partainya kalau memiliki akhlak yang jelek. Begitu ada kasus apakah ada pemerkosaan, perselingkuhan, maka tidak bisa lolos masuk ke dalam calon untuk dijadikan calon presiden. Itu sudah beberapa kasus yang dulu-dulu. Begitu calon presiden, begitu ada kasusnya, langsung dia gugur. Ke Indonesia tidak, siapa saja, asal banyak uangnya, banyak pilih, bisa terpilih. Itu. Apalagi di Indonesia mayoritas Islam. Maka karena itu akhlak. Jadi sebagai contoh, jadi Nabi Muhammad SAW memiliki 10 sahabat, banyak sahabatnya, tapi 10 sahabat ini yang dijamin masuk surga, yang jelas. Di antaranya itu 9 orang menjadi konglomerat, kaya raya.
Nah, sekarang di sini juga ini ada 9 konglomerat Indonesia. Jadi sudah dengan 9 naga. Itu Budi Hartono bersaudara. Ada Antoni Salim. Ada siapa lagi? Pangestu. Ada Eka Cipta Wijaya. Sampai 9. Ini bukan Muslim. Muslim di bawahnya lagi itu. Kalau seperti Bosowa ini, itu masih di bawah sekali. Kemudian ini Dayasper, itu Heru Tanjung, masih di bawah ini. Kenapa? Berarti mereka memang unggul karena jago bisnis itu di dunia, tapi di akhirat belum tentu. Pasti tidak tentu karena dia tidak bersyahadat, pasti dia menderita. Tapi ini konglomerat Muslim, semoga mereka karena itu mungkin membangun masjid, banyak berzakat, banyak bersedekah, yang menjadi unggul di dunia dan selamat di akhirat. Nah, itulah barangkali kita tanamkan kepada anak kita. Jadi 9 yang menjadi sukses sahabat Nabi, yaitu seperti misalnya As-Subair bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Utsman bin Affan. Itu Utsman itu menyumbangkan hartanya kebun kurma sumur, sampai sekarang itu wakaf, jalan terus. Hasilnya itu dibangunkan hotel, dan hasil hotel itu sebagian diwakafkan lagi. Jadi jalan terus, dia punya amal jariah. Maka karena itu bapak-bapak ibu sekalian, sebelum kita meninggal ini, kita tanamkan amal jariah. Karena Nabi mengatakan, iza matal insana in qata amalahu illa min salasatin. Apabila manusia itu ada meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Maka karena itu kesempatan kita masih hidup itu amal jariah. Masjid ini butuh rantangan, ada perbaikan nafas, sumbang, jangan ragu-ragu, karena itulah harta kita. Jadi nanti kalau sudah meninggal di alam kubur, dalam barzakh, itu rekening pahala kita masih terbuka. Jadi begitu ada yang pagi kita menyumbang ini tegel keramik, ada yang sholat subuh ini, yang ada dulu menyumbang sudah meninggal, ini terbuka lagi, bunyi lagi SMS bankingnya, tintong, lagi masuk pahala, dipakai ini. Itu harta kita yang sudah harta kita, yang kita pakai ini, yang kita makan itu habis keluar, yang kita pakai ini hancur. Kita beli mobil, lama-lama turun, akhirnya tidak bisa jalan. Kita beli rumah, itu nanti pada sakaratul maut itu sudah pindah tangan. Maka karena itu nanti sakaratul maut mau dicabut nyawanya, baru menyesal, baru dia minta kepada Allah. Kita tidak tahu karena semua salah gaib, tapi Allah memerintahkan kepada kita. Orang yang sakaratul maut mau dicabut nyawanya, dia minta kepada Allah. Jadi sebagaimana berita dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat al-maut wa yaqulu rabbukum ajalin qarib wa sadaqatu minas shalihin. Maka berinfaklah kamu sebelum ajal mendatangi salah satu di antara kamu. Bila kamu mengatakan, ya Tuhan, tundalah kematianku agar aku dapat bersedekah, agar aku dapat beramal saleh. Maka Allah mengatakan sekali-kali tidak. Kalau ajal sudah sampai, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ajal sudah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa mundurkan. Apalagi harta kita sudah pintar, ahli waris kita ambil. Tetapi kalau harta kita itu sumbangkan, tidak boleh juga lebih dari 30%. Karena itu untuk jangan meninggalkan generasi yang lemah. Karena kita diperintahkan oleh Allah supaya kita itu menjadi generasi yang kuat. Jadi jangan semua disumbangkan, maksimum 30%. Tapi wajib zakat itu 2,5%. Jadi zakat harta yang memiliki penghasilan, memiliki harta sudah melebihi 85 gram emas, maka wajib melakukan zakatnya 2,5%. Tetapi zakat fitrah itu wajib semua bagi muslim yang lahir sebelum khutbah Idul Fitri dibacakan, wajib. Jadi kalau ada subuh-subuh lahir, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Itu besarnya mungkin sudah mengeluarkan, yaitu sekitar 3 atau 3,5 kilo. Ini sebenarnya masih banyak Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan ke waktu lain. Kita buka saya diskusi. Silakan kalau ada yang mau berpendapat.